Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Di video kali ini saya akan kembali membahas 5 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, pada soal yang pertama ada soal penjumlahan bilangan pecah nih. Silahkan kalian coba dulu ya. Gimana? Sudah ya? Oke. Cara mudah untuk mengerjakannya, kita langsung saja jumlahkan bagian bilangan bulatnya. Untuk bagian pecahannya ini, kita pikirkan saja belakangan. Jadi maksudnya gini, 7 ditambah 2 adalah 9, 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Berarti nanti pilihannya ada di antara opsi C, D, dan juga E. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan yang bagian pecahannya ya, yaitu 3/2 dikurangi dengan 2/3. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2 dapat 3, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Dikurangi dengan 6 dibagi 3 dapat 2, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Berarti 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5/6. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman, yaitu 4, 5/6. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ada soal silogisme nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke, jika harga BBM naik, maka harga sembako juga akan naik. Jika harga sembako naik, maka akan terjadi demo di mana-mana. Ternyata harga BBM tidak naik. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik-titik-titik. Nah, soal yang kedua ini bisa kalian kerjakan dengan menggunakan logika ataupun dengan menggunakan rumus. Bebas ya teman-teman, terserah kalian saja. Tapi di sini saya akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus. Kenapa? Supaya alurnya dapat terlihat lebih jelas, oke? Kalian masih ingat kan dengan 3 rumus ini, yaitu ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, kita pakai ketiga rumus ini ya. Oke, seperti biasa, untuk mengerjakannya kita misalkan dulu ya. Jika harga BBM naik, ini kita misalkan saja sebagai P, maka harga sembako juga akan naik. Ini kita misalkan saja sebagai H. Jika harga sembako naik, nah ini kan sama kan teman-teman, berarti ini juga kita misalkan saja sebagai H. Maka akan terjadi demo di mana-mana. Karena tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain, berarti ini kita misalkan saja sebagai R. Ternyata harga BBM tidak naik. Nah, ini kan merupakan penolakan atau lawan dari pernyataan P kan teman-teman. Berarti ini kita misalkan saja sebagai ingkaran P. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jika ada 3 premis dengan pola seperti ini, maka kita kerjakan yang baris pertama dan baris kedua dulu ya teman-teman. Yaitu jika ada pernyataan jika P maka H dan di bawahnya ada pernyataan jika H maka R, maka pola pengerjaannya ini sesuai dengan pola silogisme ya, yaitu kita cukup mencoret variabel yang sama. Berarti H-nya masing-masing bisa langsung kita coret. Sehingga kesimpulannya nanti adalah jika P maka R. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan premis yang ketiga, yaitu ada ingkaran P. Ingkaran P kita tulis di sebelah sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Apakah pola ini sesuai dengan pola modus ponens? Tidak ya teman-teman. Lalu, apakah pola ini sesuai dengan pola modus tollens? Tidak juga ya teman-teman. Jika modus tollens, di sini seharusnya adalah ingkaran R, bukan ingkaran P. Sehingga tidak sesuai dengan pola modus tollens ya. Lalu, apakah pola ini sesuai dengan pola silogisme? Tidak juga ya teman-teman. Nah, jika tidak ada pola yang sesuai dengan pola ketiganya ini, berarti jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Kenapa jawabannya bukan yang C, Kak? Yaitu tidak terjadi demo di mana-mana. Kan harga BBM tidak naik, harusnya jawabannya yang C dong. Oke, jadi logikanya gini teman-teman. Jika harga BBM naik, maka demo terjadi di mana-mana. Nah, kalau harga BBM tidak naik, apakah di mana-mana tidak terjadi demo? Ya, jawabannya belum tentu. Kemarin aja ketika menjelang pemilu tidak ada kenaikan harga BBM, demo mahasiswa tetap aja ada tuh, ya kan? Demo itu bisa terjadi dikarenakan berbagai masalah, bukan hanya masalah tentang kenaikan harga BBM saja loh teman-teman. Bisa jadi dikarenakan oleh masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya?
Jadi, untuk mengerjakan soal silogisme, cara amannya yaitu dengan menggunakan rumus saja deh. Ini kalau cara amannya loh ya. Tapi kalau menurut kalian cukup dikerjakan hanya dengan menggunakan logika saja, juga tidak masalah, itu malah lebih baik. Jadi, cara pengerjaannya terserah kalian saja ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga, ada materi volume, debit, dan waktu nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke, sebuah selang mampu mengalirkan air sebanyak 150 liter per menit. Jika Tony ingin mengisi jerigen tersebut sebanyak 90 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cara mudah untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan volume, debit, dan waktu, kita gunakan saja rumus ruas segitiga ya. Jika digambarkan maka bentuknya seperti ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa rumus waktu adalah volume dibagi dengan debit. Oke, kita tulis ulang rumusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Volumenya yakni 90 liter dibagi dengan debitnya yakni 150 liter per menit. Karena satuannya sudah sama yakni sama-sama liter, berarti ini bisa langsung kita sederhanakan ya teman-teman. Liternya langsung saja kita coret. 90 bagi 30 dapat 3, 150 bagi 30 dapat 5, sehingga hasilnya adalah 3/5 menit. Nah, karena pada semua opsi jawabannya memiliki satuan detik, berarti satuan menit ini juga harus kita ubah nih menjadi satuan detik. 1 menit kan ada 60 detik kan, berarti ini kita kalikan dengan 60. 5 bagi 5 dapat 1, 60 bagi 5 dapat 12, sehingga sisanya tinggal 3 dikali 12, hasilnya adalah 36 detik. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat, masih dengan materi volume, debit, dan waktu nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Caranya masih sama kok seperti yang nomor 3 tadi. Gimana? Sudah ya? Oke. Ayah mengisi sebuah galon dengan menggunakan selang dengan debit 500 cm3 per detik selama 1 menit. Berapa volume galon tersebut? Untuk mengerjakannya, kita tampilkan dulu rumus ruas segitiganya ya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa rumus volume adalah debit dikali dengan waktu. Jadi rumusnya seperti ini ya. Pada soal kan satuannya nggak ada yang sama nih, beda semua kan, yaitu ada cm kubik, ada detik, ada menit. Nah, karena pada opsi jawabannya semuanya memiliki satuan liter, berarti satuan cm kubik ini juga harus kita ubah ke dalam satuan liter juga ya. Untuk mengubahnya, kita pakai satuan tangga ini ya teman-teman. Perlu kita ingat bahwa 1 liter itu sama artinya dengan 1 desimeter kubik. Dari sentimeter kubik ke liter ini kan naik satu tangga kan teman-teman. Karena di sini ada pangkat 3 atau kubik, berarti setiap naik satu tangga kita bagi dengan 1000. Berarti 500 cm kubik ini sama artinya dengan 0,5 liter. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita masukkan ke dalam rumus ya. Debitnya yakni 0,5 liter per detik. Supaya mudah untuk dikerjakan, kita tulis saja dengan 5 per 10 liter per detik. Seperti ini ya teman-teman. Dikali dengan waktu. Di sini kan satuannya menit dan di sini detik. Berarti yang ini kita ubah ke dalam satuan detik juga. 1 menit itu kan sama artinya dengan 60 detik kan. Berarti ini kita kalikan dengan 60 detik. Satuannya detik, langsung saja kita coret. 10 bagi 10 dapat 1, 60 bagi 10 dapat 6, sehingga sisanya tinggal 5 dikali 6, hasilnya adalah 30 liter. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang kelima. Nah, pada soal yang terakhir, ada soal perbandingan nih. Silahkan kalian coba dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Pada soal diketahui bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km per jam adalah 3,5 jam atau 3,5 jam ya. Terus pernyataan P, waktu tempuh dari kota A ke kota B jika kecepatannya adalah 70 km per jam. Sementara pernyataan H 180 menit. Jadi pada soal yang kelima ini kita disuruh untuk membandingkan waktu P dan waktu H gitu ya teman-teman. Nah, karena bagian H memiliki satuan menit, berarti bagian yang ini juga harus kita ubah ke dalam satuan menit juga ya. 3,5 jam itu sama artinya dengan 210 menit.
Jika dengan kecepatan 45 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 210 menit. Jika kecepatannya 70 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan berapa menit? Kan kalimat matematikanya gini kan teman-teman? Nah, soal ini merupakan salah satu contoh bentuk soal perbandingan berbalik nilai ya. Jadi maksudnya, jika kecepatannya bertambah, 45 ke 70 itu kan bertambah kan teman-teman? Maka otomatis waktu yang dibutuhnya pun akan semakin singkat atau di bawah 210 menit. Nah, inilah yang dimaksud dengan soal perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai, cukup kita kalikan lurus saja ya. Jadi 70 dikali X sama dengan 45 dikali 210. Jadi X adalah 45 dikali 210 dibagi dengan 70. 70 bagi 70 dapat 1, 210 bagi 70 dapat 3, sehingga sisanya tinggal 45 dikali 3, hasilnya adalah 135 menit. Jadi, nilai P-nya adalah 135 menit. P dan Q bisa kita sederhanakan ya teman-teman, masing-masing bisa kita bagi dengan 45. 135 dibagi 45 dapat 3, 180 dibagi 45 dapat 4. Nah, selanjutnya nilainya ini jangan lupa kalian balik ya, sehingga hasilnya adalah 4P sama dengan 3V. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.